Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizko Alfaroh, NIM 1119066. Izin mewakili presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9, mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia, yang dengan makalah yang berjudul Harta Benda Perkawinan, dengan rekan saya, yaitu Muhammad Rizky Afiandi, NIM 1119068. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu harta benda perkawinan. Harta benda bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta yang didapat atas usaha mereka sendiri selama perkawinan. Menurut ulama, definisi harta benda bersama disamakan dengan syirkah, yang menurut bahasa artinya penggabungan atau percampuran. Sedangkan menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bahwa harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja, sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami dan hasil pendapatan istri. Kemudian perbedaan harta benda bersama dan bawaan dalam perkawinan. Menurut Mahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, harta benda perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu yang pertama harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Harta bersama juga merupakan harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian, atau warisan. Harta bersama merupakan utang-utang yang muncul selama perkawinan berlangsung kecuali harta pribadi masing-masing. Sedangkan yang kedua, yaitu harta pribadi, merupakan harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan, termasuk utang yang belum lunas sebelum perkawinan. Harta pribadi juga merupakan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain, kecuali ketentuan lain. Sedangkan harta pribadi juga termasuk harta yang diperoleh suami istri karena warisan. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, pasal 85 sampai dengan pasal 97 disebutkan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas yang pertama, yaitu harta bawaan suami, merupakan harta yang dibawa suami sejak sebelum pernikahan. Kemudian yang kedua, harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sebelum perkawinan. Kemudian yang ketiga, harta bersama suami istri, merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Kemudian yang keempat, harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan sedekah suami, yaitu harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Kemudian yang kelima, yaitu harta hasil hadiah, hibah, waris, dan sedekah istri, yang merupakan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Kemudian penggolongan harta benda perkawinan. Harta bersama tercantum dalam pasal 35 ayat 1 dalam Undang-Undang Perkawinan. Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan tercantum dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian yang ketiga, harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan, atau wasiat. Selanjutnya, terdapat dua macam konsekuensi dari penggolongan di atas. Yang pertama, adanya hak milik secara kolektif atau bersama untuk harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencarian. Pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan. Kemudian yang kedua, adanya hak milik pribadi secara terpisah
yaitu pada harta yang digolongkan sebagai harta yang kedua yaitu harta bawaan, dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencarian. Pengaturan keduanya terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami istri mempunyai hak milik secara terpisah. Jika terjadi perceraian atau aturan hukumnya untuk harta bersama yaitu menurut hukumnya masing-masing, yaitu menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lainnya. Kalau terjadi perceraian dan pasangan tersebut beragama Islam, maka yang dipakai adalah hukum agama. Mereka selalu membagi harta menggunakan hukum Islam, tetapi tidak menuntut kemungkinan memakai hukum adat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan maupun tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.